Hai sob, kembali lagi di animasi Donghua Spoiler. Pada episode sebelumnya menceritakan tentang Shoyan bertarung melawan Tianzun. Di sisi lain, di atas awan, ada sebuah istana yang megah. Namun, di dalam sana, sang pemimpin perempuan memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan orang yang telah menukarkan token. Tak lama setelah itu, semua bawahannya pun segera keluar dan mencari utusan yang telah menukarkan token itu. Dan cerita pun dimulai. Memikirkan hal ini, Tianzun pun dengan cepat membuat segel di tangannya, sehingga serangkaian segel terkondensasi dengan cepat. Teknik Tianzi langit ini dipenuhi dengan roh hantu. Lalu segera lapisan kabut hitam menyebar dari kaki Tianzun. Kemudian kabut hitam dengan cepat menyebar ke seluruh arena pertarungan. Arena itu sepertinya telah diubah menjadi rawa roh hantu yang tak terhitung jumlahnya. Dan mereka menyebar berkeliaran di sekitar arena pertandingan. Jelas, Tianzun ingin menggunakan metode ini untuk menemukan keberadaan Shoyan. Segera, Tianzun pun dapat melihat beberapa hantu menghilang. Namun, kecepatan Shoyan terlalu cepat, sehingga bahkan hantu-hantu ini pun tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Kamu bersembunyi ke sana dan ke sini. Apakah sekarang kamu takut untuk menyerangku? Ucap Tianzun dengan nada mencibir. Namun, ketika kata-kata itu jatuh, tiba-tiba Tianzun dapat merasakan angin sepoi-sepoi bertiupan di wajahnya. Kemudian, dia pun dengan cepat mengulurkan tangannya untuk menampar ke arah angin. Tetapi, saat dia mengayunkan telapak tangannya, tiba-tiba armor bagian depannya pun menjadi dingin. Sebagai Raja Roh, apakah hanya ini tingkatan kekuatanmu? Segera, sebuah suara pun sama-sama terdengar di telinga Tianzun. Pada saat ini, Tianzun pun tiba-tiba menyadari ketika lawannya berbicara dan menyebutkan namanya. Bahkan, jika Tianzun segera melindungi dirinya dengan kekuatan keabadian, sebuah pukulan yang mengandung kekuatan dahsyat pun telah menghantam tubuhnya terus-menerus. Sekarang, ada lebih dari satu pukulan yang mendarat di dada Tianzun, sehingga kekuatan keabadian di tubuh Tianzun pun itu runtuh sedikit demi sedikit. Bahkan, organ dalam Tianzun pun berjatuhan, dan terlihat ada beberapa tanda segel emas yang muncul di tubuhnya. Kemudian, dia pun memuntahkan seteguk besar darah. Setelah menstabilkan sosoknya, ada keterkejutan yang terpancar dari matanya. Hahaha, ini sungguh menarik. Apakah kamu mampu melihat hati seseorang? Ucap Tianzun yang bertanya perlahan. Jelas, dia tidak berpikir bahwa orang bertopeng di depannya adalah Shoyan. Karena selama dia berada di dunia kuno Dewa Iblis Abadi, tidak ada satupun yang mengenalinya. Lagi pula, dia belum pernah ke dunia kuno Dewa Iblis Abadi. Ditambah lagi, sosok yang menjadi lawannya mengenakan topeng, sehingga dia tidak dapat mengenali identitas Shoyan. Jadi, dia hanya berpikir bahwa itu adalah salah satu keterampilan orang ini. Dan dia pasti adalah seorang penyihir yang memiliki kemampuan membaca ingatan lawan. Setelah Tianzun menyemburkan seteguk besar darah dan menstabilkan sosoknya, dia mengalami luka yang cukup serius. Tetapi, di bawah kekuatan abadi yang melonjak, seketika semua lukanya pun dapat dipulihkan dalam sekejap mata. Bagaimanapun, itu adalah pertarungan antara makhluk abadi. Jika hati emasnya tidak dihancurkan, mustahil untuk mengalahkan makhluk abadi dalam satu serangan. Jika aku ingin memenangkan pertarungan ini pasti akan sangat menjadi pertarungan berdarah. Gumam Shoyan di dalam hatinya. Tianzun, apa yang kamu lakukan? Orang ini hanyalah di langkah kelima. Jika kamu tidak bertindak sekarang, kamu akan membayar harganya. Ucap Cincang yang suaranya bergema di benak Tianzun saat ini. Berisik, ucap Tianzun. Tianzun pun akhirnya tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kemudian, dia pun berteriak dengan suara gemuruh yang menggemparkan seluruh arena. Bahkan, dia tiba-tiba menatap Cincang yang berada di lantai 1 dengan ekspresi dingin di wajahnya. Seolah-olah dia ingin menghajar Cincang hingga babak belur. Tepat ketika suara itu bergema di seluruh aula budak Ashura, meskipun perisai pindungnya mengisolasi kekuatannya, namun perisai ini tidak dapat mengisolasi niat membunuhnya. Sehingga dalam sekejap, banyak orang yang merasakan sesak di dada mereka. Kemudian mereka pun memuntahkan seteguk besar darah yang membuat seluruh penonton di aula budak Ashura pun terdiam. Bahkan Chonggu juga melihatnya dengan gugup. Dan pada saat pertarungan sengit itu, dia bahkan tidak menyadari bahwa di kursi tidak jauh darinya, tiba-tiba
ada sesosok wanita cantik sedang duduk di kursi tersebut. Dia memang seorang budak yang sangat kuat. Anda sangat beruntung, karena Anda benar-benar bisa mendapatkan budak yang begitu kuat, ucap sesosok wanita ketika menyaksikan pertempuran di arena pertandingan dengan seluruh konsentrasinya. Tiba-tiba, sebuah suara lembut pun mencapai telinga Jonggu. Itu membuat Jonggu pun secara alami langsung melihat ke samping. Baru saat itulah, dia dapat melihat sesosok wanita cantik yang duduk dengan santai di sebelahnya. Melihat pemandangan itu, Jonggu pun segera menjadi sangat ketakutan. Sehingga, dia tiba-tiba berdiri mengepalkan tinjunya dengan hormat. Namun, wajahnya berubah menjadi pucat saat melihat wajah wanita itu. Nona Yuyan, maafkan aku, karena aku tidak menyadari bahwa kamu ada di sini, ucap Jonggu. Mendengar itu, mata indah Yuyuan pun sedikit melengkung. Namun, tidak ada kemarahan di wajahnya, dan dia hanya mengangkat tangannya sedikit. Tidak masalah, sebaiknya kamu juga duduk dan perhatikan baik-baik pertarungan seru ini, ucap Yuyan dengan perlahan. Mendengar itu, Jonggu pun mengatupkan giginya saat ini, dan dia merasa tidak nyaman karena dia tidak menyangka bahwa pertempuran sengit ini akan menarik perhatian para petinggi alam Dewa Iblis Abadi. Jika demikian, ada kemungkinan identitas Xiaoyan akan terungkap. Memikirkan hal ini, jantung Jonggu pun berdebar kencang. Bahkan, dia langsung membeku di tempat. Utusan Jonggu, kenapa kamu sangat gugup ketika melihatku? Aku ingat, aku tidak pernah memperlakukanmu dengan kasar. Jadi duduklah dan lihat pertarungan yang seru ini, ucap Yuyan sambil menatap Jonggu yang tertegun. Namun, Jonggu malah berkeringat dingin dan hanya sedikit tersenyum. Kemudian, dia pun menekan kepanikan di hatinya lalu duduk kembali. Jonggu pun berpikir bahwa akan lebih baik jika Xiaoyan menyerah sekarang, karena dia tidak tahu kekuatan Xiaoyan yang sebenarnya. Apalagi ketika Xiaoyan dapat menghadapi Kaisar Keabadian di langkah ke-9. Hal itu membuat Jonggu pun semakin bingung. Sungguh, kekuatan tubuh fisik yang sangat kuat. Mungkinkah dia memiliki tubuh abadi? Ucap Yuyan yang bertanya dengan serius. Sebelumnya aku tidak pernah memperhatikan budak yang aku tangkap. Jadi, aku tidak tahu bahwa budak ini memiliki kekuatan tubuh abadi, ucap Jonggu secara perlahan. Namun, dia merasa jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat, rahasianya akan terlihat, dan kemungkinan besar identitas Xiaoyan juga akan terekspos. Pada saat ini, momentum Tianjun pun segera melonjak dengan gila-gilaan. Kemudian dia pun mengeluarkan kedua tangannya ke arah kehampaan. Melihat itu, Xiaoyan juga langsung terkejut karena tubuhnya seperti terkoyak. Teknik merobek langit, gumam Tianjun. Xiaoyan ingat, saat itu teknik ini digunakan oleh Jin Taiwei, sang pemimpin aliansi Dewa Abadi, selama pertempurannya di Tanah Hukuman Dewa. Menurut apa yang dikatakan Jin Taiwei, teknik ini berasal dari roh Raja Kuil Langit. Saat itu, Jin Taiwei menggunakan teknik ini dan betapa menakutkannya kekuatan ini. Terlebih lagi, Tianjun jauh lebih kuat daripada Jin Taiwei. Namun, tentu saja Xiaoyan sekarang bukanlah Xiaoyan yang dulu. Segera, Xiaoyan pun langsung mengapalkan tinjunya. Jelas, dia ingin menggunakan 82 tinju para dewa. Lalu, pada saat yang sama, energi Qi dan darah Xiaoyan juga melonjak dengan ganas. Setelah kekuatan Qi dan darah yang kuat meledak, Xiaoyan pun langsung meninju ke arah Tianjun. Melihat Xiaoyan meninju ke arahnya, tatapan tajam di mata Tianjun pun menjadi semakin dingin. Itu membuat tangannya pun bergetar hebat. Namun, pada saat yang sama, tinju Xiaoyan yang ditembakkan secara tiba-tiba itu menghantam serangan Tianjun dengan keras. Segera, suara ledakan pun bergema di arena. Tetapi, bayangan tinju Xiaoyan yang seperti guntur dengan cahaya keemasan yang berkedap-kedip itu tidak mampu memblokir serangan teknik pemecah langit dari Tianjun. Melihat itu, Xiaoyan pun juga cukup tercengang karena dia merasa teknik itu sangatlah berbeda saat Jin Taiwei yang menggunakannya. Waktu itu, Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan teknik merobek langit. Tetapi, itu hampir membunuhnya karena teknik ini mengandung kekuatan aturan yang sangat kuat. Tentu saja, saat itu Xiaoyan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tetapi, sekarang ia berbeda. Karena di bawah topeng yang dia kenakan, tanda bintang 7 pun berkedap-kedip dengan liar di antara alis Xiaoyan. Dan di bawah penggabungan tubuh abadi milik Xiaoyan sendiri, tentu saja kekuatannya jauh lebih kuat daripada Yuan Shen bintang 7 biasa. Sehingga
saat kekuatan 82 tinju mengejutkan para dewa ditembakkan lagi, itu membuat seluruh perisai emas pun bergetar hebat. Ketika banyak orang menyaksikan pertempuran sengit, jantung mereka pun berdetak dengan sangat kencang karena mereka dapat merasakan dampak tinju dari Xiaoyan. Kenapa? Kenapa pelindung ini rasanya tidak bisa bertahan lagi? Di bawah serangan seperti itu, apakah perisai ini tidak akan runtuh? Ucap para penonton. Pada saat ini, terdengar suara-suara khawatir dari para penonton yang melihat pertarungan ini. Bagaimanapun, mereka tidak ingin menyerahkan nyawa mereka di sini. Jangan khawatir. Perisai emas ini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh para tetua agung. Jadi, tentu saja tidak akan rusak. Ucap para penonton lainnya. Tepat ketika sosok di aula menjawab, kekhawatiran semua penonton pun tiba-tiba menghilang. Saat ini, tinju Xiaoyan di arena pertarungan pun menjadi semakin cepat. Dan raungan gila dari Tianzun itu juga terdengar. Keduanya sedang bertarung melawan kekuatan satu sama lain. Namun, tiba-tiba, sebuah suara ratakan pun terdengar dengan sangat jelas. Dan itu membuat suasana di aula budak Ashura pun tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Meskipun formasi pelindung ini ditinggalkan oleh tetua agung, tetapi mereka yang mempertahankan formasi besar ini tidak memiliki kekuatan yang cukup kuat. Jadi, saat terjadinya ledakan dahsyat di arena, terjadilah keributan besar di seluruh aula budak Ashura. Jika pelindungan emas ini rusak karena pertarungan antara keduanya, aku khawatir dampak pertarungan mereka bisa membunuh ratusan orang dalam sekejap. Jadi, sebaiknya kita mundur. Karena dengan kekuatan kita sekarang, itu tidak mungkin dapat menahan dampak seperti ini. Ucap para penonton. Pada saat ini, banyak orang tidak peduli dengan taruhannya. Karena lebih penting untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekarang, di tengah kekacauan yang terjadi, dengan panik para penonton ingin melarikan diri secepatnya. Namun, tiba-tiba, Yuyan pun mengeluarkan tangannya, lalu timbul angin kencang yang bertiup di seluruh lantai 3. Saat orang-orang melihat ke arah sumber angin, mereka melihat Yuyan perlahan mengulurkan tangannya. Dia sedang menekan perisai emas di udara, dan itu membuat seluruh perisai emas pun tiba-tiba bersinar. Bahkan, retakan yang tak terhitung jumlahnya itu langsung diperbaiki secara instan. Semuanya, jangan khawatir. Nona Yuyan sekarang bertanggung jawab mengawal pertarungan ini. Jadi jangan takut. Segera, suara nyaring di lapangan pun langsung menghibur semua orang yang kacau. Sehingga kekacauan tersebut pun langsung mereda. Jelas, dalam hal ini sebenarnya mereka takut mati. Namun, jika pelindung emas ini benar-benar rusak, itu akan memusnahkan mereka semua. Setelah suasana sudah menjadi lebih tenang, tiba-tiba terdengar ledakan dahsyat dari dalam arena. Kemudian, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa kedua sosok yang bertarung itu menembak ke belakang secara bersamaan. Mungkin karena arena ini kurang lebar, jadi kedua sosok yang terlempar pun langsung mengenai perisai emas satu demi satu. Bahkan, sebelum mereka dapat menstabilkan sosoknya, keduanya juga menyemburkan seteguk besar darah. Tetapi, meskipun luka seperti ini merugikan kedua belah pihak, itu tidak akan menimbulkan ancaman yang berarti untuk keduanya. Sepertinya, itu adalah kekuatan dari Clan Yuanzhen. Apakah kamu berasal dari Clan Yuanzhen di dunia tanpa batas? Ucap Tianzun dengan dingin. Tianzun mengerti sekarang mengapa Longbyo bisa dikalahkan dengan mudah. Karena jika Tianzun melihat aura yang dipancarkan oleh Xiaoyan, itu hanyalah kaisar keabadian di langkah kelima. Namun, Clan Yuanzhen pandai dalam hal menempah tubuh fisik. Jadi, kekuatan sebenar yang dimiliki oleh lawannya itu adalah tubuh yang abadi. Bukankah kamu adalah raja roh dari dunia sensi? Ucap Xiaoyan yang menanyakan pertanyaan yang sama. Setelah mendengarkan pertanyaan itu, Tianzun pun menyipitkan matanya. Dan dia mulai mempertanyakan siapa identitas orang yang dilawannya. Karena sampai saat ini, tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari dunia sensi. Apalagi dia adalah seorang raja roh. Saudaraku, kita tidak punya dendam pribadi. Kita tidak perlu bertarung sampai mati. Dan ayo, kita sama-sama mencari cara untuk lepas dari segel budak ini. Ucap Tianzun dengan perlahan. Jelas, setelah pertarungan singkat ini, Tianzun merasakan kekuatan Xiaoyan yang sangat kuat. Dan dia tidak akan mendapatkan apapun, bahkan jika memenangkan pertarungan ini. Tidak ada keluhan, tidak ada dendam. Sebenarnya bukan itu masalahnya.
Aku sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama, ucap Xiaoyan sambil mencibir. Kemudian, dia pun mengulurkan tangannya untuk meraih penguasa berat di belakang punggungnya. Lalu, pada saat berikutnya, sebuah nyala api pun langsung meledak, sehingga mengungkapkan kemunculan penguasa berat. Tepat ketika Tianzun melihat penguasa berat, pupil mata Tianzun pun menyipit. Jelas, penguasa berat ini tidak asing baginya. Mungkinkah dia adalah reinkarnasi Zuzang yang aku lihat di dalam formasi ilusi? Apakah itu benar-benar nyata? Ucap Tianzun dengan bingung. Namun, Shen tidak banyak berbicara, karena yang dia inginkan adalah membuat Tianzun tertekan. Setelah Shen mengungkapkan penguasa beratnya, nyala api pun membumbung tinggi. Tiba-tiba, penguasa berat menyatu dengan Shen. Kemudian, dengan cepat Shen menginjakkan telapak kakinya ke depan. Teknik langkah 1000 kaki tanpa jejak, ucap Shen. Tepat ketika melihat bayangan di langit menutupinya, mata Tianzun pun berubah menjadi suram. Kemudian, pedang panjang di tangannya pun segera mengembut untuk memblokir serangan Shen. Segera, Tianzun menghunus pedangnya dan langsung menebas ke udara. Teknik pedang Lingsu. Teknik pedang Lingsu. Teknik pedang Lingsu, ucap Tianzun. Segera, kekuatan yang kuat pun bertabrakan dan meledak. Itu menyebabkan dampak yang mengerikan. Saat tabrakan itu berlangsung, segera, kekuatan yang kuat pun bertabrakan dan meledak. Itu menyebabkan dampak yang mengerikan saat tabrakan itu berlangsung. Namun, di dalam pertempuran seperti itu, segera, kekuatan yang kuat pun bertabrakan dan meledak. Itu menyebabkan dampak yang mengerikan saat tabrakan itu berlangsung. Namun, di dalam pertempuran seperti ini, itu hanya meningkatkan konsumsi kekuatan dari keduanya. Tetapi, Shen jelas lebih unggul dalam hal kekuatan fisik. Jika kekuatan abadi Tianzun dapat dikonsumsi lebih banyak, tentu saja ini akan lebih menguntungkan untuk Xiaoyan. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa Tianzun sebenarnya belum menggunakan kartu terkuatnya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan sekali lagi mengambil beberapa langkah di udara. Kemudian, bayangan kaki yang sangat besar pun segera memadat di udara. Lalu, teknik 7 langkah mengejutkan para dewa pun langsung segera muncul. Pada saat ini, bayangan kaki besar pun langsung menutupi langit dan matahari. Karena tempat ini sangat terbatas. Jadi, tidak mungkin bagi Tianzun untuk melarikan diri. Dan Tianzun hanya bisa dipaksa untuk memblokir serangan itu. Tepat ketika merasakan kekuatan dari serangan Xiaoyan, sidik jari Tianzun pun segera berubah untuk membuat segel. Kemudian, teknik ketiga Tianji 1000 Jalan Buddha dan Segel Iblis muncul di atas Tianzun. Lalu, segera segel yang sangat besar pun muncul di atas Tianzun. Itu memblokir serangan langkah kaki raksasa Xiaoyan yang telah memadat. Dan itu juga langsung menyapu dengan ganas ke arahnya. Seketika, ledakan keras pun langsung bergema saat kedua kekuatan bertabrakan. Dan itu membuat seluruh aula budak Ashura pun tiba-tiba bergetar hebat. Meskipun tanah di aula budak Ashura sangat kokoh, namun semua orang bisa melihat bahwa ada sebuah retakan besar yang menyebar di aula budak Ashura. Tetapi, sosok wanita cantik yang bernama Yuyan segera melambaikan tangannya lagi, seolah-olah ruang di mana mereka berdua bertarung telah diperkuat kembali. Mungkin, jika Yuyan tidak segera memperbaiki pelindung itu, maka seluruh aula budak Ashura pun akan hancur seketika. Namun, di depan mata Tianzun, cahaya hitam dari 1000 Buddha dan Segel Iblis terus bermekaran. Keterampilan bertarung ini, itu benar-benar berbeda dari apa yang diketahui Xiaoyan sebelumnya. Karena, segel yang ditampilkan Tianzun kali ini, itu kekuatannya lebih murni. Bahkan, kekuatannya lebih kuat daripada sebelumnya. Melihat pemandangan itu, Xiaoyan pun menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengambil langkah ke-7, sehingga bayangan kaki raksasa yang lebih kokoh pun jatuh secara tiba-tiba. Itu membuat segel iblis yang baru dibentuk oleh Tianzun langsung runtuh seketika. Dan pada saat yang sama, meskipun langkah ke-7 masih menyapu ke arah Tianzun dengan liar, namun kekuatannya sudah tidak cukup untuk menghancurkan Tianzun. Karena saat bayangan kaki raksasa itu semakin dekat dengan Tianzun, Tianzun pun langsung mengayunkan pedangnya untuk menghancurkan bayangan kaki dengan satu serangan. Dan pada saat yang sama, tiba-tiba awan guntur mengembun di atas kepala Xiaoyan. Kemudian perlahan-lahan berkumpul di beberapa titik. Setelah awan guntur muncul, tiba-tiba tubuh Xiaoyan pun berubah menjadi bayangan, seolah-olah sosoknya menghilang dalam sekejap.
Namun, seperti sebelumnya, sebelum dia menghilang, ada benang yang berkelap-kelip muncul seketika di bawah kakinya. Tepat ketika Xiaoyan muncul kembali, Xiaoyan sudah berada di belakang Tianzun. Sial, kecepatan orang ini sangat cepat, gumam Tianzun sambil mendengus dingin. Jelas, dia sangat terkejut melihat kecepatan Xiaoyan. Teknik 7 tinju para dewa, ucap Xiaoyan yang berteriak dengan keras. Segera, sebuah tinju pun meledak dari belakang Tianzun. Namun, di belakang Tianzun, sebuah cahaya keemasan pun tiba-tiba mekar dengan gila-gilaan. Jadi, saat tinju Xiaoyan yang mengandung kekuatan keabadian dilepaskan, itu mengakibatkan ledakan. Segera, cahaya keemasan pun langsung memblokir serangan ganas dari Xiaoyan, sehingga tubuh Xiaoyan pun terguncang dan langsung terpental kembali ke belakang. Bajingan, apakah itu teknik pelindungan tubuh? Gumam Xiaoyan yang mengutuk di dalam hatinya. Kemudian, ia pun menyipitkan matanya sedikit. Dan pada saat ini, Tianzun juga mengepalkan tangannya. Karena menghadapi serangan yang luar biasa ini, dia juga tidak bisa duduk diam lagi. Bagaimanapun, dia juga merasakan tekanan kuat dari Xiaoyan. Jika kamu benar-benar reinkarnasi Zuzang, tidak peduli seberapa kuat kamu sekarang, aku pasti bisa membunuhmu di sini, ucap Tianzun dengan marah. Jelas, sepertinya dia menyadari sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia terus menundanya. Memikirkan hal ini, mata Tianzun pun penuh dengan cahaya merah. Kemudian, niat membunuh yang sangat kuat tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa.